terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan dan ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. You are the King of kings. You are the Lord of lords. We glorify your name, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan sebenarnya kami tidak berlayak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, karena upah dosa itu maut. Tapi oleh karena kasih anugerah-Mu kami Kau bebaskan dari upah dosa itu maut. Kau basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami Kau layakkan Tuhan. Terima kasih atas kasih. Saat ini hamba-hamba-Mu berkumpul bersatu hati Tuhan, walaupun kami berbeda benua, berbeda ruangan masing-masing, tempat kami masing-masing. Tapi kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat yang bersama saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan fellowship ini saat ini Kau pakai hamba-Mu Bapak Andreas Nawawi yang Kau pakai untuk men-share kepada kami, untuk saling menguatkan dengan firman-firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru, urapan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami bicarakan saat ini akan membuahkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan fellowship ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengambil alih semua, sehingga apa yang kami bicarakan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, feedback. Pak Andreas, mungkin jadi nggak usah diperkenalkan satu persatu, tapi kalau Pak Andreas lihat ada yang Pak Andreas belum kenal, Pak Andreas saja sebut namanya supaya mereka memperkenalkan diri. Baik, saya mulai. Ya. Saya mulai ini? Boleh Pak Andreas, boleh. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Saat ini, malam ini atau pagi ini, saya ingin sharing sedikit apa yang saya rasakan, saya alami sebagai hamba Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat yang saya rasa kita semua sudah sering membaca ayat ini. Tapi saya ingin banget membacanya sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita bayangkan dulu sekarang ini sedang terjadi. Diambil dari kitab Matius, Injil Matius 24. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat ke-14. Saya akan bacakan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah pudar. Kasih kami bisa menjadi dingin, tapi kasih-Mu tidak pernah pudar. Kasih-Mu tidak pernah menjadi dingin. Untuk itu pada malam ini, pada pagi ini, pada siang ini, kami ingin sekali belajar untuk menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan sepenuhnya beberapa menit ke depan ini ke dalam tangan Tuhan, biar kami belajar untuk tetap berapi-api, berkobar-kobar, melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur sebagai orang Indonesia yang sudah dipilih untuk bisa mengenal Tuhan dan hidup menjadi hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi apa yang kita baca ini satu fenomena yang menurut saya menarik sekali. Beberapa tahun yang lalu waktu Indonesia mengalami krisis yang pertama yang saya alami itu ketika tahun 98. Ada banyak teman-teman saya yang pindah ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, karena merasa tempat-tempat di sana lebih aman dari Indonesia. Dan memang saya dapati demikian. Gitu. Jadi saya lihat termasuk adik saya, bahkan saya pun tahun 98 itu saya dapat NP5. Harusnya saya bisa pindah ke Amerika waktu itu, tapi akhirnya saya nggak jadi. Dan saya membayangkan tempat-tempat itu menjadi tempat yang lebih aman. Tapi ketika krisis yang terjadi pada hari ini, waktu saya nonton TV, saya kaget sendiri gitu. Wah, ternyata di sini pakai masker, di sana juga pakai masker. Gitu. Di sini ada Delta, di sana juga ada Delta. Di sini ada Omikron, di sana juga ada Omikron. Bahkan kadang-kadang angkanya di beberapa tempat lebih tinggi daripada angkanya di Indonesia. Di sini ada kerusuhan, di sana juga ada kerusuhan. Jadi lama-lama saya mulai berpikir bahwa ini masanya tiba di mana tempat itu sepertinya sudah tidak bisa membedakan suasana yang kita sedang alami. Sepertinya semuanya itu sudah menjadi satu wadah, satu tempat yang sama, di mana terjadi sesuatu, ya dimanapun kita bisa merasakan, apalagi dengan adanya teknologi komunikasi yang canggih. Nah, ketika saya membaca ayat-ayat ini semuanya, menjelang akhir zaman ini, saya mulai merasakan bahwa kejadian yang terjadi pada hari ini di seluruh dunia ini memang satu hal yang menurut saya ini makin mendekati seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dikatakan bahwa ada banyak kemurtatan, kejahatan, pendurhakaan, pengkhianatan, sampai-sampai kita nggak tahan. Jadi banyak orang yang akan menjadi dingin kasihnya. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu bisa menimpa saya. Sampai satu kali di dalam perjalanan hidup saya 2-3 tahun yang lalu, saya tiba-tiba merasakan satu kondisi yang menurut saya nggak enak banget. Gitu. Saya merasa seperti ada perasaan, apa ya, dibilang takut ya enggak, dibilang cemas ya enggak, tapi saya nggak ngerti, tapi begitu itu menyerang, saya seperti mengalami ketakutan yang saya nggak ngerti kenapa. Dan saya minta didoakan oleh teman-teman saya, pendeta di sini. Saya coba baca firman Tuhan, dan berbagai macam cara saya sudah lakukan. Sampai di satu titik, saya merasakan udah nggak tahan lagi. Waktu udah nggak tahan, itu padahal jam hari Rabu, saya masih ingat, saya berdoa sama Pak Tony Mulya.
sama teman-teman dari jaringan doa nasional, kita berdoa. Sementara kita berdoa, tiba-tiba saya mengalami satu kondisi yang saya nggak kepengen ngalamin itu lagi. Ada satu ketakutan, ada satu kecemasan yang saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Saya pulang ke rumah dan saya bilang sama istri saya, kayaknya saya udah nggak tahan nih ngadepin kayak gini-gini terus. Dan saya bilang sama istri saya, kalau sampai saya harus pulang, saya sih udah siap. Dan saya nggak akan minta lagi perpanjangan dari Tuhan. Karena saya udah nggak tahan, saya nggak mau lah. Dan istri saya waktu itu cuma diem aja, dia ngeliat saya, karena kondisi saya udah jantungnya debar-debar, udah nggak enak sekali. Tapi justru pada waktu itu, di titik itu, saya berdoa dan Tuhan ngomong sesuatu yang akhirnya membuat saya menjadi titik balik dalam hidup saya. Akhirnya saya baru tahu bahwa ternyata saya kena satu penyakit yang menurut banyak orang itu normal. Namanya GERD. GERD saya nyerang ke jantung dan saya mengalami kepanikan. Dan tanpa saya sadari, saya juga mengalami namanya anxiety, panic attack. Yang saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami itu. Nah, waktu itu, melalui berbagai macam cara, saya ketemu sama keponakan saya. Dia dokter ahli penyakit dalam, internis. Waktu saya cerita dan bilang, Om, ini sakitnya sih sebenarnya sederhana. Ini hanya pencernaan aja. Terus saya dikasih obat, dan memang sembuh. Akhirnya penyakit saya mulai berkurang. Tapi keponakan saya bilang gini, tapi Om tidak ada salahnya kalau Om ketemu sama psikiater. Saya kaget gitu. Loh, ini apa hubungannya nih? Sakit ini kok sampai ke sana. Terus baru dia cerita. Bahwa ternyata pada hari ini itu tanpa disadari, ada banyak orang yang kena anxiety, kecemasan, dan panic attack. Ini kejadiannya baru dua tahun yang lalu. Setelah saya pulang dari Philadelphia, setelah saya pulang dari Los Angeles kemarin itu. Dan akhirnya saya ketemu sama satu dokter, seorang psikiater, dokter jiwa. Waktu saya ketemu, dan dia ketawa, terus akhirnya saya dites. Dan dia bilang, ini tes ini, dia panggil Om karena usianya seusia keponakan saya. Om, ini tes ini tes yang dipakai khusus untuk Jokowi. Jokowi juga untuk mau jadi presiden, tes ini. Semua menteri harus tes ini. Hanya untuk mengetahui sesehat apa kejiwaan saya, mental saya sesehat apa. Harus saya dites lama sekali, itu ada berapa lembar kertas saya harus jawab, di interview, lama lah sampai 2 jam, 3 jam gitu. Dan akhirnya waktu ketemu sama dokter itu lagi, akhirnya dokter itu bilang, puji Tuhan, dia orang Kristen sih ya, dia bilang puji Tuhan, menurut tes yang kami tes sekarang ini, kondisi kesehatan Om ini normal, termasuk normal. Tapi apa yang Om alami sebenarnya ini banyak dialami oleh orang banyak pada hari ini. Nah, yang saya kaget, waktu dia cerita, kemarin saya baru seminar di satu gereja, dan waktu saya seminar di sana, peserta itu 400 pendeta. Dan setelah selesai seminar, 80-90% pendeta-pendeta itu minta konseling sama dokter ini. Dan ternyata 80-90% itu mempunyai tanda-tanda persis seperti yang Om alami. Justru saya kaget. Waktu saya kaget, saya pikir, waduh ini nggak main-main. Kemudian, saya iseng, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya. Saya kepengen saya diundang di sini, Ray. Namanya Pak Ray Kaunang, kenal nggak? Rani kenal nggak? Dia pendeta Indonesia. Kenal, saya kenal. Ya, saya kenal. Dari Sydney. Ya, Sydney, betul. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya ketemu Pak Ray. Gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, Pak Ray cerita yang sama. Rupanya Pak Ray pun pernah ngalamin dan baru sembuh gitu. Waduh, saya kaget. Terus ada lagi pendeta, terus Pak Ray cerita, ada teman lagi yang lain ngalamin. Dan saat itu saya mikir, waduh ini nggak main-main. Ternyata yang disebutkan bahwa kasih bisa menjadi dingin itu fakta. Jadi saya pikir, waduh ini nggak main-main. Di titik itu saya baru sadar bahwa kekuatan kita itu ternyata betul-betul kalau kita nggak melekat sama Tuhan,
kita bisa hancur beneran. Gitu. Jadi karena kondisi yang membuat yang tidak menentu itu membuat banyak orang menjadi ketakutan tapi nggak ngerti takutnya kenapa, kecemasan tapi nggak ngerti kecemasannya kenapa. Dan saya berdua sama Pak Ray Kaunang, kita bikin acara. Dan untuk bikin acara kita kaget, bikin acara seminar tentang kecemasan. Kaget atau banyak pesertanya yang ikut. Dan ternyata ada pendeta juga yang ikut. Tapi dia nggak mau ngomong-ngomong. Tapi terakhir ketika acara nomor selesai datang ke saya, dia baru cerita. Saya juga ngalami hal yang sama. Nah, saya nggak tahu sejauh mana bapak-bapak yang hadir pada malam ini atau pagi ini ngalami hal itu. Tapi firman Tuhan katakan sesuatu yang menurut saya serius banget. Dikatakan sini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. Di ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi artinya, ada yang nggak selamat. Dan ini kata-kata ini bukan kata-kata Rasul Paulus, atau kata-kata Petrus, atau kata-kata Andreas, atau kata-kata Nabi Yeremia, atau Yesaya, atau Daud, bukan. Tapi ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Dan dia katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi artinya, ada yang nggak selamat. Jadi saya serius banget, mulai saat itu saya mulai belajar, pengen tahu kenapa bisa seperti itu. Gitu. Kurang apa nih para pendeta, kok bisa seperti itu? Gitu. Dan di dalam pencarian saya tiba-tiba menemukan bahwa banyak dari kita itu yang jujurnya kita seringkali mengalami serangan-serangan bertubi-tubi. Jadi kalau kita bilang pendurhakaan, kita pun juga mengalami, bisa dihianati, bisa difitnah, bisa ditinggalkan, bisa mengalami direndahkan. Sampai secara manusia kita merasa kayak nggak layak, tidak diperlakukan dengan tidak layak. Dan kita nggak terima. Tapi karena kita pendeta, kita nggak berani untuk mengungkapkan itu semuanya. Akhirnya kita telan sendiri, dan itu yang pelan-pelan akan membuat kasih itu jadi dingin. Makanya saya waktu diundang bicara di tempat ini, saya senang banget. Gitu. Ini perlu sekali, betul-betul perlu sekali. Sebagai teman-teman pendeta ini kita perlu punya wadah seperti ini. Apalagi kalau kita berani terbuka satu dengan yang lainnya, untuk kita bisa saling menolong. Waktu saya ke Philadelphia, saya sempat mampir ke New York juga, ke tempatnya Pak Rene, dan saya sengaja minta cari tahu gerejanya Peter Sasero, yang nulis buku Emotionally Healthy Leader. Dan ternyata dia pun juga mengalami kondisi yang sama. Dan dia nulis buku Emotionally Healthy Leader. Dan buku itu menceritakan mengenai perjuangan dia untuk survive dalam menghadapi tantangan-tantangan emosi yang kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi rupanya berkali-kali saya mengalami itu, tapi saya nggak sadar. Secara fisik saya tidak ada masalah, secara mental juga saya tahan, tapi diam-diam di dalam ini digrogoti sampai satu titik saya jebol pertahanan saya. Dan itu benar-benar saya nggak kepengen ngalami itu lagi. Puji Tuhan, hari ini semua sudah lewat. Tapi saya betul-betul serius nggak mau ngalamin itu lagi. Jadi saya ingin cerita sama bapak-bapak semuanya, apa sih harusnya sebenarnya kita lakukan supaya kita bisa bertahan sampai selesai gitu. Nah, ini saya belajar lagi dari Tuhan Yesus lagi. Gitu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus kalau bicara mengenai kasih, memang yang paling jago ya Tuhan Yesus, sudah nggak ada yang lain lagi. Kalau Daud suruh cerita mengenai kasih, tidak sesempurna Tuhan Yesus bicara mengenai kasih. Paulus bisa dibilang mengenai kasih, tapi tidak pernah bisa sesempurna Tuhan Yesus menceritakan mengenai kasih. Petrus ataupun siapapun pengajar-pengajar Kristen yang hebat-hebat, nabi-nabi yang hebat-hebat, bisa mengajarkan tentang kasih, tapi tidak sehebat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Dan dia sendiri
adalah ekspresi atau proyeksi atau presentasi dari kasih yang nyata. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih, jangan ke tempat yang lain lagi. Hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya mulai belajar, apa sih sebenarnya Tuhan Yesus katakan mengenai kasih. Nah, ini saya baca, saya dapatkan di Matius 22. Waktu dia katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau kita katakan bahwa kasih itu menjadi dingin, bisa sih kasih kita sama Tuhan jadi dingin. Bisa jadi dingin. Ya. Kendor gitu, kasihnya mulai mengendor. Tapi seringkali yang terjadi yang paling gampang menjadi dingin itu adalah kasih pada sesama. Nah, di ayat yang selanjutnya dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini itu saya berhenti merenungkan kembali. Ketika ada kata, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu saya renungkan, jadi rupanya pusat semuanya kegiatan kasih itu adalah di dalam diri kita sendiri. Kegagalan kita untuk bisa mengasihi sama, karena kita gagal mengasihi diri kita. Jadi, saya ulangi sekali lagi nih, kegagalan kita mengasihi sesama kita, karena sebenarnya kita gagal mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama. Akibatnya, seringkali kita cenderung untuk pura-pura mengasihi. Kenapa seperti itu? Karena jujurnya kita nggak pernah merasakan kita tuh dikasihi, karena kita nggak pernah mengasihi diri kita sendiri. Saya mencoba membayangkan kira-kira bentuknya seperti apa. Di dalam kehidupan saya sering merasakan, kalau dalam beberapa hari saya nggak punya aktivitas, misalkan saya tidak ada pelayanan, atau dalam pekerjaan saya nggak punya kerjaan, rasanya seperti ada yang salah gitu. Kalau saya bangun tidur terus nggak tahu mau ngapain, cuma bengong di rumah, saya kayaknya ada yang salah gitu. Kayaknya apa yang salah ya? Kayaknya doing nothing itu buat saya tuh tidak produktif dan itu menurut saya itu salah. Jadi saya butuh sesuatu yang buat saya sibuk sehingga saya merasa berarti. Kalau saya nggak sibuk, saya nggak berarti. Jadi saya coba cari kesibukan-kesibukan apa. Dan waktu saya mencoba mencari kesibukan untuk membuat saya berarti, tiba-tiba Tuhan ingatkan mengenai Marta. Maria tuh doing nothing, gitu. Cuma duduk diam aja dengerin. Tapi itu jauh lebih berharga daripada Marta yang sibuk sekali, tapi akhirnya tidak ada gunanya di depan Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya ngomong gini, Andreas, berapa kali saya ngomong sama kamu ini cuma mencoba mencari kesibukan untuk membuat kamu berarti. Terus saya coba merenungkan itu, saudara. Jadi rupanya yang saya rindukan itu cuma satu. Saya kepengen orang itu respect sama saya. Jadi kesibukan yang saya bikin itu sebenarnya saya lakukan itu supaya orang menghormati saya. Saya tunjukkan ke semua orang bahwa saya tuh sibuk sekali. Bahwa saya tuh kepake banget gitu sama Tuhan. Diundang khotbah sana, diundang ke sini. Saya konseling si Anu. Wah, saya ceritakan semuanya supaya orang kagum sama saya. Dan justru waktu itu Tuhan katakan, you are nothing. Kamu nggak ada apa-apanya. Kamu sedang mencoba untuk membangun reputasimu dengan gayamu sendiri. Dan terlintas di kepala saya tiba-tiba satu kata yang mengerikan yang bunyinya, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya dan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi rupanya saya baru sadar selama ini saya berusaha mati-matian. Karena saya takut Tuhan. Waktu saya, kenapa kamu kok sibuk? Kenapa? Karena saya takut Tuhan. Jujur saya terbuka sama Tuhan, saya takut. Takut kenapa? Karena saya waktu kecil saya miskin. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Saya perlu kerja. Nah, kamu kan sudah punya. Terus kamu ngapain lagi? Nggak tahu kalau saya nggak kerja, kayaknya saya nggak layak untuk makan.
Terus tiba-tiba saya diingatkan mengenai sabar. Give yourself a break. Kenapa nggak belajar untuk diam dan nikmatin? Be still and know that I'm God. Diamlah dan tenanglah. Dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan, aku sumber semuanya. Ini waktumu untuk mengandalkan aku dan bukan siapa-siapa lagi. Jadi di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi pada hari ini, saya mencoba terus membangun reputasi saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya akan kecewa karena selama 2 tahun ini nggak pernah diundang khotbah, gereja juga semua tutup gitu, hanya online, nggak pernah ketemu orang. Ini membuat saya depres berat. Kerjaan juga turun semua nilai-nilai yang saya anggap berharga dalam hidup saya tiba-tiba hilang semuanya. Dan I'm doing nothing. Di rumah cuma diam, nggak tahu mau ngapain. Dan saya mikir, aduh, saya nggak ada gunanya. Dan waktu itu saya diingatkan, kamu kurang menghormati dirimu sendiri. Kamu nggak beri kesempatan dirimu untuk menikmati apa yang bisa aku berikan. Jadi saya baru ngerti, oh itu ya. Kenapa saya ngalami ketakutan dan kecemasan. Karena rupanya tanpa saya sadari, saya sedang membangun satu reputasi yang sama. Saya terbiasa dari kecil, terbiasa sejak, nggak dari kecil. Ayah saya meninggal waktu saya umur 14, setelah itu saya kuliah. Ketika saya mulai kerja di usia 20 tahun, dan saya mulai pelayanan di usia 25 tahun sama Pak Aven, waktu itu barengan, dan saya mulai merasakan banyak orang tuh memuji saya. Menghormati saya karena khotbah saya, karena saya mimpin pujian. Dulu bareng sama Pak Aven main musik, saya mimpin pujian. Dan saya nikmati itu sebagai satu kehormatan. Jadi saya merasa terhormat sekali. Jadi ketika saya nggak punya kegiatan itu lagi, saya merasa inilah akhir dari semuanya. Makanya saya heran, kenapa berkali-kali Tuhan ambil sesuatu yang sedang saya nikmati. Jabatan yang saya sedang pegang, ataupun juga banyak hal yang saya sedang nikmati. Tiba-tiba Tuhan katakan lepaskan. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan kok seperti itu. Tapi hari ini saya baru tahu. Rupanya saya diajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Lebih daripada bergantung pada diri saya sendiri. Lebih daripada saya bergantung pada sesama. Saya baru ngerti ayat yang bunyinya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi rupanya mengasihi diri kita itu, saya dapati ada 3 hal yang harusnya kita belajar untuk mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita adalah menerima diri kita apa adanya. Dalam kondisi gini ya belajar mengucap syukur. Makanya kata pertama yang harus kita miliki adalah bersyukur untuk apa yang kita punya. Bukan bersyukur untuk apa yang akan kita miliki atau bersyukur untuk mimpi nanti akan jadi kenyataan, enggak. Bersyukur untuk hari ini Tuhan bisa kasih apa untuk kita. Jangan tunggu nanti Tuhan kalau saya hari ini dapat bisnis yang saya berhasil, atau pelayanan saya sukses, kalau ada jiwa bertobat, saya baru bersyukur. Enggak. Saya bersyukur untuk jemaat yang Tuhan berikan, untuk kepercayaan yang Tuhan sediakan, yang sudah Kau nyatakan dalam hidup. Bersyukur. Itu yang pertama. Jadi, saya percaya semua damai sejahtera kita, ketenangan kita, kasih kita akan kembali menyala dalam hati kita waktu kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Dan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita mengizinkan Dia untuk bekerja dalam hidup kita. Mengizinkan Dia untuk mengolah hidup kita melalui kasih-Nya. Dia basahi kita kembali dengan kasih setia-Nya. Yang baru setiap pagi, Dia nyatakan lagi. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Ketika saya ngerti itu, saya nikmati, aduh Tuhan, terima kasih. Terus yang kedua, kata mengasihi diri itu di samping pertama adalah bisa menerima apa adanya.
kedua juga punya harapan yang positif. Ingat baik-baik, kita tuh tidak sejelek yang kita bayangkan. Saudara, saya ingin beritahu bahwa saudara tidak sejelek yang Anda bayangkan. Seringkali kita dihantui, ditakut-takuti oleh kejelekan kita sendiri. Kita jelek lah, apalagi sebagai orang Asia, kita merasa minder kalau dapat orang bule. Enggak lah, enggak seperti itu. Dan untuk itu seringkali kita merasa kita hopeless, nggak punya harapan. Enggak seperti itu. Saya suka firman Tuhan katakan, yang lemah daripada engkau akan kupakai untuk mempermalukan yang kuat. Yang bodoh akan kupakai untuk memerlukan yang pandai. Jadi Tuhan sengaja panggil kita yang lemah, yang bodoh, yang tidak terdidik, hanya dipakai dengan hikmat Tuhan dan wisdom yang dari Allah untuk kita menjadi terang bagi banyak orang. Bukan usaha kita. Nah, kesalahan kita menganggap harus sekolah tinggi, harus ini, harus itu. Itu membuat kita beban itu hidup kita sampai kita akhirnya nggak kuat. Saudara nggak usah tanya lagi lah ya, jangan diselidiki lagi. Tapi kemarin tuh saya kepengen sekolah. Jadi saya kepengen sekolah karena saya jujurnya hobi saya itu sekolah. Saya kepengen belajar. Saya pengen belajar S3 saya. Waktu saya udah mulai belajar, ternyata salah satu padahal dari pertama waktu saya masuk ke sekolah itu, petugas administrasi sudah periksa semua dokumen saya, sudah periksa. Tapi ketika udah mulai berjalan, kelas udah ikut kuliah mungkin 4 bulan atau 5 bulan, tiba-tiba petugas administrasi manggil saya. Dia bilang, Pak, ternyata S1 Bapak nggak ada ijazahnya, Pak ya. Loh iya, kan saya udah bilang waktu S1 saya nggak ada ijazahnya. Jadi waktu itu memang waktu saya ambil S2 saya, S1 saya nggak ada, S1 saya ambil di I3 Batu Malang, tapi waktu itu sebelum saya dapat ijazah, saya itu udah ujian tapi belum dapat ijazah, saya berhenti gitu. Saya pikir ya udahlah, nggak gitu penting-penting amat ijazah, pokoknya yang penting pelayanan. Saya nggak menganggap itu penting. Waktu ijazah mau saya ambil, sekretariatnya kebakaran. Udah gitu sampai hari ini tiap kali mau ngambil nggak bisa-bisa, sampai akhirnya sudah 20 tahun lewat lebih, nggak ketemu lagi, orangnya juga udah hilang, ya udahlah, akhirnya saya udah anggap hilang. Jadi ketika diminta lagi, saya juga malas ngurusnya. Saya bilang udah nggak ada, tapi untuk minta S2 dikasih. Dianggap pelayanan saya itu cukup untuk menggantikan S1 saya. Dapat S2-nya resmi. Tapi ketika diperiksa lagi, saya juga udah kuliah itu, dari kuliah saya ternyata tidak nyambung, nggak tahu lah macam-macam, akhirnya intinya pokoknya satu, saya nggak boleh melanjutin. Ya udah, saya udah bayar, udah semuanya, ya udah, hilang semuanya. Dan saat itu saya lemas gitu, aduh. Tapi saya udah berjuang mati-matian, saya kepengen, tapi ternyata nggak bisa. Tapi di tengah-tengah itu saya belajar lagi bersyukur. Ya udah, kalau memang nggak bisa, ngapain saya mesti paksa? Saya belajar bersyukur. Ada satu lagu, bukan lagu rohani yang saya suka sekali. Lagu itu yang nyanyi juga kayaknya bukan orang Kristen, tapi sangat menginspirasi buat saya. Lagu bunyinya gini, syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, hidup itu adalah anugerah. Itu lagu bukan lagu Kristen, tapi itu saya dengerin, iya ya, syukuri apa yang ada. Jangan syukuri apa yang nggak ada. Kenapa kita stres? Karena kita mencoba mau bersyukur untuk sesuatu yang belum kita terima. Ya, setengah mati. Makanya kita ke satu itu bersyukur, yang kedua berharap secara positif. Ya nggak usah, kalau kita emang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tetap punya harapan yang lebih baik. Pengharapan yang dari Tuhan. Jangan minta dari manusia. Kecewa kalau dari manusia. Kecewa, betul. Kesel, kita kecewa karena manusia tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita. Manusia tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan atau yang terbaik untuk kita.
Kadang-kadang manusia malah mungkin menuntut dari kita. Tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amen. Jadi yang ke-1, terima apa adanya. Kedua, be positif dengan diri kita sendiri. Kenapa mesti dipacu waktu saya gagal dan saya diminta untuk keluar meninggalkan kelas S3 saya. Saya kayaknya pengen hukum diri saya sendiri. Saya pengen hukum, kenapa kamu gini, kenapa? Tapi untuk pulang ke rumah, kenapa dihukum? Saya bilang, kenapa mesti dihukum sayanya? Kenapa nggak diterima aja, disyukuri? Iya, tuh saya pikir kesalahannya apa? Disyukuri aja. Kalau emang saya nggak berhak untuk dapat S3, ya no. EGP, kata istri saya, emang gue pikir, ya udahlah, bersyukur aja untuk ini. Untuk apa yang saya sudah miliki. Kenapa mesti memaksakan S3? Makanya saya kepengen ya, teman-teman semuanya ya. Kadang-kadang kita nggak puas dengan pelayanan kita. Kita pengen lebih lagi, jemaat pengennya tambah lagi, wah tambah gede lagi, kita pengen jabatan ini. Nggak usah dipaksakan. Makin kita genjot diri kita sendiri, kita sedang memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan itu bukan tanda kita mengasihi diri kita. Jadi jangan heran, orang yang seperti ini akan memaksa jemaatnya untuk melakukan ini, lakukan itu. Kita akan paksa anak kita, paksa istri kita, semua dipaksa. Karena kita biasa memaksa diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang satu terima apa adanya. Yang ketiga, yang kedua tadi, be positive. Dan yang ketiga ini yang saya suka banget. Respect. Hormati diri. Kalau hobimu, kalau hormati itu artinya apa? Kalau memang kamu suka itu mancing, jangan pura-pura nggak bisa mancing. Oh, karena gue pendeta, gue nggak mau mancing. Salah. Pendeta juga tetap manusia. Saudara, itu lihat di belakang background saya gambar sepeda. Kenapa saya pasang gambar sepeda? Karena hobi saya naik sepeda. Tiap hari saya naik sepeda. Dan saya nggak malu dibilang pendeta naik sepeda, nggak apa-apa. So what? Tiap hari saya belajar dari Peter Scazzero, dari bukunya Emotional Healthy Leader. Tiap minggu saya punya 1 hari, a day with my dad. A day, me and myself and my dad. Kita bertiga, me, myself, and my dad. Jadi saya, Andreas, saya, dan Tuhan. Hanya bertiga. Saya gunakan 1 hari dalam 1 minggu. Itu naik sepeda ke gunung, dan saya bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, saya bisa nyanyi, saya bisa teriak sendiri, saya bisa ngobrol. Saya puaskan hari itu. Me and my dad. Saya mau hormati diri saya. Saya mau berikan kepada diri saya yang terbaik. Saya mau bersekutu sama Tuhan supaya roh saya menyala-nyala. Secara fisik saya juga belajar untuk menghormati tubuh saya. Olahraga memang bukan segala-galanya, tapi tetap dibutuhkan. Ada banyak pendeta nggak mati karena dosa seks, tapi mati karena makan kebanyakan. Banyak itu. Kena serangan jantung. Ya saya nggak bilang bahwa semua sempurna, semuanya enggak. Tapi saya mau menghormati diri saya. Saya mau berikan yang terbaik untuk diri saya. Saya kasih kesempatan diri saya untuk makan makanan yang sehat. Saya kasih kesempatan tubuh saya untuk olahraga yang baik. Saya belajar untuk merawat, menjaga tubuh saya. Memang tubuh saya tubuh yang fana, yang sementara. Tapi kalau tubuh saya bobrok, tubuh saya rongsokan, maka saya tidak akan pernah bisa menikmati hidup dengan baik. Makanya saya tuh punya 5F dalam hidup saya. 5F yang saya anggap nilai, dan ini 5F ini saya ajarin ke anak-anak saya, dan mantu saya, cucu saya, semua belajar 5F. Yang pertama itu faith to God. Jadi nomor 1, my first priority, itu faith to God. Itu udah nomor 1, dan saya tidak akan menjadi nomor 2. Nomor 2 itu F yang kedua. F ini F semua. F, faith to God. Yang kedua itu family. Family untuk saya itu segalanya. Itu setelah Tuhan itu family. Saya punya 1 hari dalam 1 minggu sampai sekarang di mana keluarga kumpul untuk makan malam. Jadi kita kumpul semuanya. Anak-anak semua kumpul, cucu semua kumpul. Malah ada hari tertentu digantian dengan anak ini, anak itu. Saya selalu punya hari untuk mereka.
Saya nggak mau, udah bosen. Karena waktu mereka kecil-kecil, mereka suka bilang gini, papi, enaknya jadi jemaat papi ya. Kenapa? Mereka punya waktu kapan aja telepon papi datang. Kita anak sendiri satu rumah tapi nggak pernah ketemu papi. Aduh, tuh kata-kata itu menyakitkan sekali. Saya bertobat, saya minta ampun. Saya berusaha mati-matian. Saya harus ada untuk anak-anak saya. Ya, F yang ketiga adalah friend. Saudara jangan pernah mengkhianati sahabatmu. Khususnya buat mereka yang usia sudah 50-60. Ada satu masa, kita akan kehilangan istri kita, kalau laki, atau kehilangan suami kita, kalau perempuan. Dan pada masa itu, teman terus jadi teman. Karena anak tuh nggak bisa. Saudara, anak saya 3. Kami tinggal di Tangerang, di Lipo Karawaci. Rumah kita tuh berdekatan, cuman 3 anak saya tuh rumahnya paling jaraknya radius 2 km dari rumah saya. Dan di dalam radius 2 km ada satu rumah sakit yang bagus banget, namanya Siloam Glen Eagle Hospital. Dan istri saya dirawat di situ, kena demam berdarah. Anak saya yang pertama telepon menangis, Mami sorry ya, aku nggak bisa pergi. Oh, kalau I wish I could come to you, Mami, nemenin Mami, tapi nggak bisa, anakku juga sakit. Anak yang kedua telepon lagi, Mami sorry, Mami. Anak yang ketiga juga, aduh Mami sorry. 3 anak radius 2 kilo nggak bisa ke rumah sakit. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, datang kan harus ada di inilah swab lah. Akhirnya udah nggak usah sama papi aja. Bayangkan, sama-sama di Lipo Karawaci. Yang nemenin saya berdua sama istri saya. Berhari-hari di situ tuh saya berdua. Padahal jaraknya cuma 2 kilo. Tapi memang mereka udah punya keluarga sendiri. Mereka punya aktivitas sendiri sama. Di situ saya baru sadar, iya ya. Sahabat itu tetap ada. Jangan pernah rendahkan sahabat. Saya belajar untuk tidak mau mengkhianati sahabat saya. Karena saya juga nggak mau dikhianati oleh sahabat saya. Dan yang keempat, yang ke-1 tadi, faith to God. Yang kedua, family. Ketiga tuh friend. Yang keempat ini saya taruh di situ adalah fit. Tubuh saya harus fit. Usia saya hari ini 64. Tahun ini bulan Juli nanti 65. Tapi saya latih tubuh saya untuk bisa tetap naik sepeda. Saya masih bisa berenang dengan naik sepeda, saya masih bisa. Kemarin baru selesai 3 hari yang lalu saya naik sepeda dari Bandung ke Bogor. 130 kilo dengan elevation gain-nya 1.600 meter. Jadi naik gunung. Lewat puncak. It's okay. Sampai capek tidur, besok pagi naik sepeda lagi. Jadi hari Sabtu itu saya baru pulang dari Bandung, Minggu naik sepeda lagi. Tadi pagi naik sepeda lagi. Besok saya akan naik sepeda, karena besok waktu saya agak longgar, saya baru dapat konseling jam 12. Jadi pagi saya akan naik sepeda kira-kira rencana saya 50 km. 50 km. Ya, nggak apa-apa saya latih. Nah, yang keempat itu fit. Makan juga saya jaga baik-baik. Saya nggak mau makan yang aneh-aneh. Jadi binatang-binatang haram saya udah mulai tinggalkan lama. Saya belajar untuk menghormati tubuh saya. Dan yang kelima, yang terakhir itu finance, keuangan. Saya hormati juga keuangan saya. Harus dihormati, harus respect tuh. Respect sama uang. Tapi bukan menjadikan uang sebagai Tuhan. Jadi uang tetap hamba, nggak boleh jadi uang. Karena Tuhan tuh Tuhan yang jahat. Uang tuh Tuhan yang jahat, tapi hamba yang nurut. Nah, dalam 5 hal ini saya mencoba untuk balance. Saya mencoba untuk menikmati hidup ini. Saya ingin sekali. Waktu saya ke Manila sama istri saya, 4 tahun yang lalu, kami pergi ke satu mall yang besar tapi mati. Mall-nya mati, padahal dulu itu menjadi mall yang hebat. Namanya Mall of Asia. Itu mall yang terbesar di Asia, tapi hari ini sudah tutup, udah bangkrut, nggak ada yang datang karena udah tua. Dan di ada satu dinding yang besar sekali, ada tulisan bagus sekali, tulisannya itu keren. Bunyinya begini, you only live once, but if you live it right, once is enough. You only live once, but if you live it right, once is enough. Saudara, ketahanan kita menghadapi hidup ini ditentukan bukan hanya kita ngotot dalam pelayanan. No.
Justru ketika kita belajar untuk menyeimbangkan semuanya, balance, tapi mengutamakan kasih Tuhan untuk masuk ke hidup kita, membuat kita mampu bertahan. Sampai hari ini saya nggak bilang bahwa saya kuat, tapi saya mencoba untuk minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau sampai tidak bisa bertahan sampai selesai. Saya mau bertahan sampai titik terakhir 100 bulan. Saya ingin sekali mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya kepengen itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya mengucap syukur untuk malam ini. Untuk pagi ini, siang ini. Dimanapun kami berada. Saya berdoa untuk teman-teman semuanya. Kami para hamba-hamba Tuhan yang seringkali kami bingung dengan keadaan kami, tapi malam ini kami nggak bingung, karena kami tahu jelas bahwa Tuhan sayang sama kami. Kami bersyukur untuk semuanya, kami menikmati hidup ini, dan kami mau jalani dengan penuh ucapan syukur, mensyukuri semua yang ada, karena hidup adalah anugerah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Yes, we only live once, tapi kami mau hidupi dengan benar. Ingat teman-teman, you only live once. Yang ngomong itu Mae West. Mae West mengatakan, you only live once, but if you live it right, once is enough. Sekali cukup. Waktu kita menutup mata, dengan puas kita katakan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan yang terbaik untuk aku. Hidup bahagia, mati masuk surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Wow. Terima kasih Pak Andreas, itu that's very powerful ya, very powerful. Ya, Pak Andreas ini Thank you. Ya, thank you Pak. Pak Andreas ini dia itu salah satu mentor saya. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 98, itu bulan April, lalu bulan Mei kerusuhan. Jadi karena saya pulang, jadi Indonesia kerusuhan. Tahun 98 itu. Dan saya tinggal di Liverpool sekarang. Teman-teman semua, saya minta izin boleh nggak nih? Kan saya di kamar nih ya. Udah jam 1, istri saya udah tidur, jadi kalau saya ngomong terus nggak tidur-tidur. Iya. Ya, terima kasih buat semuanya. Salam buat semua. Pak Fren, jangan lupa ya. Ingat-ingat muka saya nih. Oh, pasti. Pak Fren, tolong minta nomor HP-nya, kasih ke Rene ya. Rene suka kasih ke saya. Ya, nanti saya kirimin. Oke, selamat malam. Selamat istirahat. Salam buat semuanya. Salam buat Noni, salam buat istri-istri semua. Ini salam juga buat istrimu ya. Thank you, bye. Good night.